Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi penganggaran perusahaan. Sebelumnya, di sini rekan kami akan memperkenalkan diri dan sekaligus langsung menjelaskan materi yang akan disampaikan. Dan teman-teman bisa simak ya materi dari kami. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini ada outlet pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, terkait definisi anggaran biaya perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran biaya penjualan. Yang ketiga, penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum. Yang keempat adalah definisi anggaran laba rugi beserta contohnya. Kemudian ada penyusunan anggaran laba rugi yang akan kami sampaikan di materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putri Astiti, nomor absen 27. Memasuki materi pertama yaitu definisi anggaran biaya perusahaan. Yang dimaksud dengan anggaran biaya perusahaan merupakan suatu rencana keuangan yang telah disusun secara sistematis dan terperinci mengenai seluruh biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu guna menunjang kegiatan operasional dan pencapaian tujuan perusahaan. Anggaran ini menjadi pedoman bagi manajemen dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif serta sebagai alat pengendalian agar pengeluaran perusahaan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum, anggaran biaya perusahaan mencakupi berbagai jenis biaya, seperti biaya operasional, biaya penjualan, serta biaya administrasi dan umum. Biaya-biaya tersebut disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan perusahaan selama periode anggaran dan disesuaikan dengan kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena itu, anggaran biaya perusahaan tidak hanya berperan sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian kinerja keuangan perusahaan. Memasuki materi kedua yaitu anggaran biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan merupakan rencana keuangan yang telah disusun untuk memperkirakan seluruh biaya yang timbul akibat kegiatan penjualan produk atau jasa perusahaan dalam suatu periode tertentu. Anggaran ini mencakupi berbagai pengeluaran yang berhubungan langsung dengan aktivitas pemasaran dan distribusi seperti biaya promosi, biaya iklan, komisi penjualan, biaya distribusi, serta biaya tenaga penjualan. Dengan adanya anggaran biaya penjualan yang terencana dengan baik, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan dana untuk mendukung target penjualan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa aktivitas penjualan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Anggaran biaya penjualan juga berfungsi sebagai alat pengendalian bagi manajemen dalam mengawasi pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Selanjutnya ada penyusunan anggaran biaya penjualan, yaitu proses teknis yang dilakukan perusahaan untuk merencanakan seluruh biaya yang timbul akibat kegiatan penjualan dalam suatu periode tertentu. Anggaran ini disusun secara sistematis agar aktivitas penjualan dapat berjalan efektif, biaya dapat dikendalikan, dan target laba perusahaan dapat tercapai. Adapun langkah teknis untuk menyusun anggaran biaya penjualan, yaitu yang pertama menentukan target penjualan dengan menetapkan target penjualan berdasarkan historis penjualan, tren pasar, serta proyeksi permintaan konsumen. Yang kedua ada mengidentifikasi komponen biaya penjualan. Perusahaan mengidentifikasi seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan penjualan, antara lainnya seperti biaya promosi dan periklanan, komisi tenaga penjualan, biaya distribusi dan pengiriman, biaya pemasaran dan penjualan lainnya. Yang ketiga yaitu mengelompokkan biaya penjualan. Biaya penjualan dikelompokkan berdasarkan sifatnya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu seperti gaji tenaga penjualan tetap, biaya variabel seperti komisi penjualan dan biaya distribusi yang bergantung pada volume penjualan. Yang keempat yaitu menghitung dan menyusun anggaran. Setiap komponen biaya dihitung berdasarkan estimasi yang realistis, kemudian disusun dalam bentuk tabel anggaran agar mudah dianalisis dan dikendalikan.
Yang kelima, ada pengendalian anggaran. Anggaran biaya penjualan digunakan sebagai alat pengendalian dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi biaya sehingga penyimpanan dapat segera dievaluasi. Adapun contoh dari tabel penyusunan anggaran biaya penjualan. Di contohnya ini, perusahaan menargetkan penjualan sebesar 500 juta dalam satu periode. Total anggaran dari biaya penjualan yang disusun perusahaan adalah sebesar 85 juta. Biaya tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target penjualan sebesar 500 juta. Dengan penyusunan anggaran biaya penjualan secara terperinci dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran, mengevaluasi efektivitas kegiatan penjualan, serta menjaga tingkat laba yang diharapkan oleh perusahaan itu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Trisnawati, nomor absen 29. Anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah rencana keuangan yang disusun untuk memperkirakan seluruh pengeluaran operasional perusahaan yang bersifat non-produksi dan non-penjualan dalam suatu periode tertentu. Anggaran biaya administrasi dan umum merupakan bagian penting dari anggaran operasional perusahaan karena berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian terhadap pengeluaran rutin yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, namun tetap mempengaruhi efisiensi dan kinerja keuangan perusahaan. Adapun langkah-langkah teknis menyusun anggaran biaya administrasi dan umum yaitu: yang pertama, menentukan periode anggaran. Perusahaan terlebih dahulu menentukan periode penyusunan anggaran, misalnya bulanan, triwulanan, atau tahunan, agar perencanaan biaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biaya administrasi dan umum. Perusahaan mengidentifikasi seluruh biaya yang termasuk dalam biaya administrasi dan umum, antara lain seperti gaji dan tunjangan karyawan administrasi, biaya perlengkapan dan alat tulis kantor, biaya utilitas seperti listrik, air, internet, dan telepon, biaya sewa dan pemeliharaan kantor, dan biaya administrasi lainnya. Yang ketiga, mengelompokkan biaya berdasarkan sifatnya. Biaya administrasi dan umum dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap, seperti gaji karyawan administrasi dan sewa kantor. Yang kedua, biaya variabel seperti biaya listrik, air, dan perlengkapan kantor. Dan yang keempat, itu tentang menghitung estimasi biaya. Setiap komponen biaya dihitung berdasarkan data periode sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan perusahaan pada periode anggaran yang akan datang. Yang kelima, penyusunan dan pengendalian anggaran. Anggaran yang telah disusun digunakan sebagai pedoman dalam pengeluaran biaya administrasi dan umum, serta sebagai alat pengendalian dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi biaya. Perkenalkan, nama saya Niputu Sugianti, absen 17. Nah, dilanjutkan dengan penyusunan anggaran laba rugi. Yang pertama itu ada anggaran penjualan, yang artinya menetapkan target volume dan harga jual. Kemudian ada anggaran HPP yang artinya menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, dilanjutkan dengan perhitungan laba kotor. Nah, laba kotor itu artinya penjualan itu dikurangi dengan HPP, kemudian akan menemukan laba kotor. Nah, untuk anggaran beban operasional itu menyusun biaya penjualan dan biaya administrasi. Dilanjutkan dengan perhitungan laba operasional. Apa sih laba operasional? Laba operasional itu adalah laba kotor yang dikurangi dengan beban operasional. Kemudian terakhir ada pendapatan lain dan pajak, yang artinya memasukkan pendapatan atau beban lain dan pajak. Nah, dari keseluruhan penyusunan anggaran laba rugi, untuk rumus secara perhitungan laba bersihnya yaitu laba operasional dan pendapatan atau beban lainnya itu dikurangi pajak, kemudian akan menghasilkan perhitungan laba bersih. Berikut ada contoh anggaran laba rugi PT Sejahtera Makmur untuk tahun 2025. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada penjualan, di mana penjualan itu senilai 500 juta rupiah. Kemudian ada anggaran pokok penjualan itu sebesar 200 juta rupiah. Nah, untuk laba
laba kotornya kita bisa dilihat dari rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan, yaitu 500 dikurangi 200 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Nah, untuk beban operasional itu terdiri dari biaya penjualan sebesar 85 juta rupiah, kemudian ada biaya administrasi dan umum sebesar 136.500 rupiah, dengan total beban operasionalnya itu 221.500.000 rupiah. Nah, untuk laba operasional dari keseluruhan yang di atas itu sebesar 78.500.000 rupiah. Nah, untuk pendapatan atau beban lain-lainnya sebesar 500 juta. Kemudian ada laba sebelum pajak sebesar 83.500.000 rupiah. Nah, untuk pajaknya itu 20%, sekitaran 16.700.000 rupiah, dan keseluruhan dari anggaran laba rugi PT Sejahtera Makmur untuk tahun 2025 itu sebesar bersihnya adalah 66.800.000 rupiah. Dari kesimpulan yang sudah tim kami presentasikan terkait materi anggaran, nah anggaran itu merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Jadi anggaran biaya operasional, anggaran biaya penjualan, anggaran biaya administrasi dan umum, serta anggaran laba rugi saling berkaitan dan berperan dalam mendukung kelancaran aktivitas perusahaan serta pencapaian tujuan keuangan. Nah, penyusunan anggaran yang dilakukan secara sistematis dan realistis dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran, meningkatkan efisiensi, serta memaksimalkan perolehan laba. Dengan adanya anggaran laba rugi ini, perusahaan juga dapat memproyeksi kinerja keuangan dan mengambil keputusan manajerial yang lebih tepat. Sekian presentasi dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.